Hari ini kita akan renungkan kitab 2 Samuel pasal 23, teksnya ayat 1 sampai 17. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama, ayat 1 sampai 7. Daud berkata bahwa ia sendiri memerintah bangsanya dengan adil dan dengan akan takut Tuhan. Paragraf yang kedua, ayat 8 sampai 17. Isyabal, Eleazar, dan Sama, mereka tiga pahlawan menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang dengan menerobos perkemahan orang Filistin. Kesimpulannya, Daud bermegah pemerintahannya diri sendiri dengan menyebut firman Tuhan. Menurut itu, Daud Raja Israel memerintah bangsanya dengan adil dan dengan akan takut Tuhan, sehingga Tuhan teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Kemudian dituliskan nama-nama pahlawan yang mengiringi daunnya: Isbaal, orang Hakmoni, Eleazar, anak Dodo, sama anak Agi. Ketiga pahlawan itu serahkan nyawanya untuk Daud. Mereka menimba air dari pergi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang dengan menerobos perkemahan orang Filistin. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan berfirman bahwa apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Tuhan, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Kedua, ia menegakkan bagi Daud suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Daud bermegah pemerintahannya diri sendiri dengan menyebut firman Tuhan. Menurut itu, Daud Raja Israel memerintah bangsanya dengan adil dan dengan akan takut Tuhan. Kedua, Isbaal, orang Hakmoni, Eleazar, anak Dodo, Sama, anak Agi. Ketika pahlawan itu serahkan nyawanya untuk Daud, mereka menimba air dari pergi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang dengan menerobos perkemahan orang Filistinnya. Tetapi Daud tidak minum air itu, karena itu sebagai darah merekanya. Sehingga Daud mempersembahkan air itu sebagai korban curahan kepada Tuhan. Jadi aplikasi hari ini, pertama, tetap memerintah dan bertanggung jawab sebagai pemimpin dengan adil dan dengan akan takut Tuhan. Tetapi janganlah bermegah apapun. Kita harus berpikir kita hanya sebagai wakil Tuhan. Itunya sangat penting. Kedua, menyerahkan nyawa Anda untuk menyampaikan kabar baik Yesus Kristus kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus. Seperti pahlawan menyerahkan nyawanya untuk raja. Ya, mereka menyerahkan nyawanya hanya untuk raja, seorang rajanya. Tetapi kita juga menyerahkan nyawanya untuk juru selamat Yesus Kristus dan Tuhan yang pencipta dunia, pencipta langit dunia, dan ialah Allah. Akhirnya praktik. Jangan memohon keinginan pribadi kepada orang-orang setia yang menolong Anda, melainkan memohon kepada orang-orang hanya untuk melaksanakan keadilannya Tuhan dengan akan takut Tuhannya. Dan janganlah hanya katakan serahkan nyawa untuk Yesus, melainkan mengorbankan diri untuk nama Yesusnya. Ini penting. Kepada orang lain, ya, katakan serahkan nyawanya, tetapi sendirinya tidak mengorbankan apapun, itu sia-sia. Kita harus mengorbankan diri dulu, juga katakan kepada orang lain, serahkan nyawanya. Inilah hamba Tuhan yang benar. Hari ini juga selama melayani,
Tuhan Yesus memberkati.